Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Tergantung waktu kalian bisa buka video presentasi saya ini ya. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmi, Prodi Pendidikan Sejarah semester 6 di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Undang-Undang Dasar dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan mata kuliah saya, Sejarah Politik. Human Rights. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia terlebih dahulu. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia banyak memiliki definisi yang disetujui oleh para ahli, namun secara umum dapat digarisbawahi sebagai hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan karena martabatnya sebagai manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ciri khusus HAM. A. Tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan. B. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua haknya. C. Hakiki. HAM dimiliki semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. D. Universal. HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih atau memilih, mendirikan partai atau ikut kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum pemerintah. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan. HAM mendapat perlindungan dan pelayanan hukum. Ini adalah salah satu contoh kekerasan dalam sekolah. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak ini maka tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Contohnya kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan yang pantas. Kelima, hak asasi peradilan. HAM ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Yang keenam, HAM asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapat pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kasus pelanggaran HAM ringan. Yang di sini ada memotong pembicaraan orang lain. Awas-awas ya, kalian yang biasa keceplosan, itu termasuk pelanggaran HAM. Mendapat sindiran dari orang lain. Pemerintah tidak segera bertindak atau menanggapi rusaknya fasilitas-fasilitas umum. Seorang murid juga mempunyai HAM dan dilindungi oleh hukum. Kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, ada kekerasan dalam rumah tangga, ini yang sering terjadi ya. Hak anak untuk bersekolah, penjualan anak, tindakan aborsi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sudah tidak asing lagi kita dengarkan ya teman-teman. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. What you think about Undang-Undang Dasar? Apa yang ada dalam pikiran kalian jika mendengar tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia?
Oke. Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya. Dasar negara itu, undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Di sini saya sudah merangkum tentang penjelasan tentang undang-undang dasar. Bisa saudara teman-teman simak dan baca. Sedang di sampingnya, undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Ini juga sedikit definisi dari undang-undang dasar. Di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Yang pertama yaitu negara. Begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pengertian pembukaan, itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Yang ketiga terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Memang aturan ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia ya. Keempat, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasarkan atas kedaulatan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah sistem undang-undang dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia zaman tumbuh dan zaman berubah, terutama zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus memihak segerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita semua mendapat manfaatnya. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.